Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisna Yanti, kelas A12 dengan nomor NIM 22811305551. Kali ini saya akan memaparkan tugas tentang keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi mata kuliah Micro Teaching Ibu dosen Husnul Khotimah MPD. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap pengajar untuk melaksanakan tugas secara efektif dan profesional. Kemampuan dasar mengajar memiliki dua kemampuan utama. Yang pertama adalah menguasai materi. Kemampuan pertama yang perlu dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru adalah menguasai materi, sehingga wajib paham dulu apa yang akan disampaikan kepada siswa. Baru kemudian proses penyampaian bisa dilakukan. Yang kedua adalah menguasai metode. Artinya, seorang guru memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk memiliki penguasaan yang baik terhadap tata cara penyampaian materi. Tujuan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah membantu seorang guru menguasai materi dan menyampaikannya dengan baik kepada seluruh siswa. Yang kedua adalah membantu siswa memahami seluruh materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah melatih kemandirian siswa sehingga bisa belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri dengan baik. Ada 8 kemampuan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Sementara keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil hukum atau prosedur dari materi yang dibahas bersama guru di kelas maupun di luar kelas. Sehingga keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan dasar seorang guru untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pelajaran. Sebab dibutuhkan keterampilan khusus agar suasana belajar terbangun sejak awal. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sendiri adalah ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Sehingga dengan keterampilan ini, maka seorang guru bisa mengajak para siswa untuk berpikir kritis menjawab pertanyaan yang disampaikan, sekaligus mendorong keterlibatan siswa selama di kelas, sehingga tidak lagi pasif. Keterampilan bertanya ini memiliki beberapa tujuan kenapa perlu dikuasai oleh seorang guru. Di antaranya, 1. Memotivasi peserta didik agar terlibat aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang keempat adalah menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini adalah tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Keterampilan memberikan penguatan berarti seorang guru di dalam kelas harus bisa memahami siswanya dengan baik. Misalnya, saat siswa mengalami kesulitan memahami materi, guru yang menguasai keterampilan ini akan menyadarinya dan mencoba mencari solusi secepatnya. Penguasaan keterampilan dasar mengajar memberikan penguatan memiliki tujuan, yaitu 1. Menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan
berinisiatif secara pribadi, dan yang keempat adalah merangsang peserta didik berpikir yang baik. Poin keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contoh dari penguasaan keterampilan dasar mengajar jenis ini adalah ketika seorang guru bisa menjelaskan materi dengan baik, menjelaskan sebab disusul akibat, menjelaskan suatu teori disusul contoh nyata di lapangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan dari keterampilan menjelaskan ini diantaranya satu, membimbing para siswa memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan para siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada para siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang selanjutnya, membimbing para siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Poin kelima adalah keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan ini adalah keterampilan bagaimana seorang guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik. Misalnya, seorang guru dalam menyampaikan suatu materi menggunakan metode A. Esok harinya ada materi berbeda, maka guru tersebut memakai metode mengajar B, begitu seterusnya. Sehingga ada metode variatif sesuai karakter materi dan karakter pada para siswa agar suasana kelas tidak monoton dan perhatian siswa selalu didapatkan. Adapun bentuk dari variasi dalam mengajar di sini adalah sebagai berikut. 1. Variasi dalam cara mengajar guru, yaitu variasi dalam kegiatan mengajar yang dilakukan guru, bisa dalam bentuk variasi gerakan badan dan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan lain-lain. Nah, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, yaitu penggunaan beberapa media dan alat mengajar secara bergantian. Misalnya, penggunaan media belajar yang berbentuk video, lalu alat peraga, rekaman atau podcast, dan lain-lain. Variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik, yaitu membangun pola interaksi antara guru dan murid dengan lebih beragam. Misalnya, ada kalanya serius ke materi, kemudian diselingi candaan, dan lain-lain. Poin keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jenis keterampilan ini yaitu keterampilan bagaimana seorang guru dapat membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan seorang guru untuk membimbing proses diskusi dalam kelompok kecil yang dibentuk oleh beberapa siswa. Adapun kelompok kecil di sini adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok, bertujuan memecahkan suatu permasalahan. Sehingga satu kelompok terdiri dari beberapa siswa yang bekerja sama memecahkan suatu masalah. Nomor 7 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini adalah kemampuan atau keterampilan guru untuk mengajar siswa dalam bentuk kelompok kecil. 3 sampai 8 siswa maupun secara perorangan. Keterampilan dasar mengajar jenis ini wajib dikuasai oleh guru untuk mendukung kegiatan mengajar dengan baik ketika berhadapan dengan siswa secara perorangan yang dibutuhkan pendekatan personal, maupun ketika mengajar kelompok siswa dengan karakter beragam agar guru bisa tetap fokus dan memberi perhatian ke seluruh kelompok tersebut. Inilah alasan ada batas rasio antara guru dengan siswa yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah keterampilan bagaimana seorang guru itu dapat menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar.
Keterampilan ini akan membantu seorang guru untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun tujuan dari penguasaan keterampilan ini diantaranya satu, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas, sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat diatasi. Jika ada pertanyaan, bagaimana jika guru tidak memiliki keterampilan dasar mengajar? Maka hal yang dapat terjadi adalah guru tersebut kurang mampu dalam mengajar, sehingga tidak bisa menyampaikan materi, membangun suasana kelas, dan yang lainnya. Kondisi ini akan berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak dapat dicapai. Maka penting bagi seorang guru untuk dapat mengasah seluruh keterampilan dasar tersebut agar siap menjadi guru profesional dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kemampuan dasar mengajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.